Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Qallallahu kabirul karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Ibu tim ketakwaan, anak-anak semuanya yang berbahagia, Bapak Ibu orang tua siswa maupun wali yang selalu dirahmati oleh Allah. Tentunya rasa puji syukur kita tinggikan, kita tengadahkan, yang mana kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus anak-anakku sekalian, kita semuanya dalam kondisi mendapatkan keadaan PSBB Kota Banjarmasin. Ini adalah sebuah pemberian dari Allah yang tidak bisa kita hindari. Namun demikian, kita memasuki di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan ini. Mari kita isi kegiatan kita untuk semakin meningkatkan ibadah kita. Di antaranya anak-anak sekalian, untuk kegiatan pesantren Ramadan, yang mana untuk kali ini, tahun ini dilaksanakan secara virtual dalam jaringan murni online. Untuk itu tidak mengurangi hikmat dari kegiatan kita. Mari kita ikuti semuanya, berbagai kegiatan tadris dan yang lain-lain kita ikuti dengan seksama. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan nilai tambah, kita akan mendapatkan sebuah keberkahan dari semuanya ini, yang pada akhirnya anak-anak sekalian, Bapak sangat mengharapkan seluruh anak-anak SMK 3 Banjarmasin beserta dengan seluruh warganya menjadi insan yang memiliki predikat mutakin. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan virtual ini. SMK 3, SMK bisa, SMK hebat, SMK 3 manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sapon atas kesempatan yang diberikan kepada ulun. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Sayyidin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mbah. Pertama kumpul bertatap muka, beradu pandang di kuliah online kita. Kuliah online ya. Kuliah online. Pesantren Ramadan online. Jadi pada kali ini Bapak diberikan kesempatan untuk memberikan materi atau tausiah berkenaan dengan fadilah atau keutamaan bulan puasa Ramadan. Yang mana sebelumnya tadi pada sesi pertama dan kedua mungkin Pak Rizkan dan Pak ingin menjelaskan tentang kegiatan puasa Ramadan, tarawih dan lain sebagainya. Kalau Bapak tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Jadi nanti bisa diulang, insya Allah. Tanya aja sama Bapak Sapon. Baiklah, tidak banyak merangkai dan menyambung kata-kata, langsung saja. Sebentar Pak. Halo. Assalamualaikum. Ini. Halo. 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 Halo Pak. Sebentar. Sebelum tausiah yang disampaikan Pak Muhammad dimulai, tolong bagi siswa yang lain di mute dulu mikrofonnya. Mikrofonnya di mute dulu agar tidak terjadi storing. Iya Pak ya. Nurcek ya, di mute dulu Nurcek ya. Rabiatul Adawiyah di mute dulu ya. Ya, silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih banyak Pak. Bapak ulangi kembali sebelum kita mulai materi kita. Marilah kita membacakan surah Al-Quran. Mudah-mudahan berteman ya Allah SWT. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, langsung saja. Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadi bulan pilihan Allah, yang mana pada bulan ini diturunkannya Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang mulia atau dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Diturunkan
petunjuknya Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 185 yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum falyasum wa man kana maridan aw ala safarin yuridullahu bikum yusra wa la yuridu usra wa litukmilu iddata wa litukabbiru wa la'allakum tashkurun. Yang mana artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir atau berada di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah, kemudian menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan bahkan kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberimu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi di antara orang-orang yang diringankan untuk tidak berpuasa tadi, orang yang dalam perjalanan fisabilillah, ibu yang menyusui, bagi yang misalnya kada tahan puasa, ini bapak bahasa Banjar jala tercampur-campur. Kemudian apa tuh orang fisabilillah, musafir, orang sakit, uzur, lanjut usia, dan anak-anak yang masih belum balik atau belum bakal. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Jadi di antara bulan-bulan yang lain, maka bulan Ramadan lah yang dipilih Allah untuk diturunkannya Al-Quran yang mulia. Karena itu kehendak dan pilihan Allah. Jadi bulan-bulan yang mulia itu, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Hari-hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Nah, bukan berarti hari-hari yang lain kata baik, ada. Semua hari baik, tapi yang paling baik itu hari Jumat. Semua bulan itu baik, tapi yang paling baik itu bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di antara fadilah atau keutamaan bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya semua amal kebaikan kita. Nah, bahkan sebagai umat Islam yang menjalankan amalan soleh dan kewajiban, seorang muslim pada bulan Ramadan akan mendapatkan balasan berlipat ganda sampai 70 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Nah, seperti yang terdapat dalam hadis, sebagaimana khutbah Rasulullah SAW pada akhir bulan Sya'ban, hai manusia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah telah menaung, bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang padanya Allah mewajibkan berpuasa, kemudian qiyamul lail atau salat malam disunnahkan. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, maka nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang wajib pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, maka nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan lainnya. Jadi ketika kita mengerjakan amal ibadah sunnah, maka pahalanya seperti wajib. Ketika kita melakukan ibadah salat wajib misalnya, maka pahalanya itu lebih banyak lagi, lebih ganal. Jar orang Banjar atau ganal pahalanya. Dan lagi di antara fadilah atau keutamaan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Artiannya luas nih lah. Penjelasannya, pada bulan puasa seorang muslim berkesempatan untuk kembali ke jalan yang baik dan mendapatkan keberkahan yang mana nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka bila seorang muslim pada bulan puasa saja tidak juga memanfaatkan kesempatannya, maka bulan lain kemungkinan akan lebih buruk lagi. Nah, jadi kita harus memanfaatkan betul ini bulan puasa ini. Bila kita kadang memanfaatkan, maka dapat disinyalir bulan-bulan berikutnya itu bisa lebih buruk lagi. Nauzubillah min dzalik. Seperti hadis yang berbunyi, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan, serta akan dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan,
Barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu selamanya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi. Kemudian lagi, pada bulan Ramadan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan puasa, seorang muslim berkesempatan untuk kembali ke jalan yang baik dan mendapatkan keberkahan yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka bila seorang muslim pada bulan puasa saja tidak juga memanfaatkan kesempatannya, maka bulan lain kemungkinan akan lebih buruk lagi. Oh, ini sudah tadi lah. Sudah. Kita lanjut. Di antara fadilah keutamaan bulan apabila mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka pahalanya sama sudah juga tadi. Sudah. Kita harus hari ini kapan? Apabila kita membukakan orang yang berpuasa, di orang yang berpuasa, bulik orang juga nggak akan marah. Namanya fotonya pada meja suruh bulik orang. Ayo juga. Suara Pak belum di mute. Apabila kita membukakan orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa, sedangkan ia tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, jadi luar biasa kalau misalnya si Ripaldo bukan orang berpuasa semesitan misalnya, atau serumahan, misalnya di ruang lingkup rumah. Ini kan musim corona, dianjurkan untuk tidak berkumpul-kumpul kan. Nah, jadi pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa bila kita membukakan. Misalnya Pai, ada yang bertakun nih misalnya nih, ulun Pai membukakan orang semesitan Pai, banyak benar berarti ulun pahalanya Pak, tapi ulun kada puasa Pai. Nah tuh lu pulang berarti, jangan, berarti itu salah pengertian. Nah kemudian lanjut lagi, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Pada bulan Ramadan juga seorang muslim berkesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, mumpung kita bisa menemui bulan Ramadan, mudah-mudahan bulan berikutnya dipanjangkan umur untuk bertemu kembali di bulan Ramadan. Amin. Nah, kemudian lanjut lagi. Yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Pertama ketika dia berbuka puasa, dan kedua kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada buah kasturi. Nah, lafaz hadis tadi adalah milik Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita lanjut lagi, berpuasa sehari di jalan Allah dapat menjauhkan wajah seseorang dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Masya Allah, luar biasa kan? Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallah bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Yang artinya tidak seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali karena amalannya pada hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Masya Allah, mantap benar. Kemudian lanjut lagi, di antara fadilah puasa Ramadan adalah dibukakannya pintu khusus di surga bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Nah, jadi pintu itu khusus dibukakan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang melewatinya kecuali mereka. Dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa, lalu mereka lah yang memasukinya. Jika orang terakhir dari mereka telah masuk, pintu itu pun dikunci sehingga tidak ada seorang pun yang melaluinya. Kemudian kita lanjutkan lagi, di antara fadilah atau keutamaan bulan puasa adalah puasa memberi syafaat di hari kiamat. Nah, jadi puasa itu dapat memberi syafaat di hari kiamat. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku,
Ujar puasa, saya telah melarangnya terhadap makanan dan syahwat pada siang hari, maka izinkanlah saya untuk memberi syafaat baginya. Ujar puasa tadi. Kemudian Al-Quran berkata lagi, saya telah menghalanginya dari tidur malam, maka izinkanlah saya untuk memberi syafaat baginya. Kemudian beliau bersabda, maka keduanya mendapatkan izin untuk mensyafaati hamba tersebut, yaitu bagi hamba yang berpuasa dan yang hamba membaca Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Ahmad Muhammad bin Nas Al-Mawarzi, Al-Hakim dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Tamamul Minnah halaman 394 dan 395. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bahkan kita tidur ketika di saat puasa, maka tidur pun bernilai ibadah karena kasih dan sayang Allah di bulan puasa. Dan pada saat tidur pun kita terhindar dari maksiat seperti ghibah, menggunjing dan lain sebagainya. Nah, Pak misalnya Pak, guring Pak, ulun guring Pak seharian Pak dari mulai mbah sahur sampai maghrib Pak gana aja Pak pahalanya Pak. Nah itu luput pulang kada tegawi pulang sholat 5 waktu. Jadi kita harus sesuaikan yang wajib digawi juga, puasa wajib, sholat 5 waktu wajib juga. Nah kita isi dengan tadi ada masalah sedikit lah. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi sampai di mana tadi ceramah yang Bapak sampaikan tadi sampai di mana? Sampai Bapak goreng sampai maghrib. sampai di Sembahyang 5 waktu baik. Maghrib Pak, guring Oh ya, guring Oh. sampai maghrib Pak. maghrib. ya maghrib. Nggih, Bapak sampai maghrib. tadi mati apa namanya aplikasi jaringannya. Jadi Bapak model kayak bepandir seorang itu tadi. Nggih Pak. Sampai di Guring seharian baik. Dari habis sahur sampai Yang maghrib. sia-sia Pak. ada Bapak. Iya Pak, Bapak. lanjut. Bisa di mute dulu suaranya. Nggih Pak. Kita lanjutkan kembali. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan mustajabnya doa-doa. Artinya diijabahnya doa-doa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian lagi katanya bahkan ibadah bulan puasa ini merupakan ibadah yang sempurna, yang mana pada bulan puasa akan menjadikan seorang muslim suci kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Sesuai hadis sahih yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab maka akan diampuni dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa di antara mereka jika dia menjauhi dosa-dosa besar, kata hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ketika kita melaksanakan bulan puasa Ramadan sebulan penuh, misalnya dengan penuh keikhlasan, kemudian puasanya diterima oleh Allah, maka pahalanya itu kita itu seperti bayi suci, bayi yang baru dilahirkan. Luar biasa kalau seperti bagaikan bayi yang baru lahir. Kemudian lagi kita lanjut aja di antara fadilah bulan puasa Ramadan, yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya untuk kembali ke jalan yang lurus pada bulan Ramadan, dibukakan bagi umat Islam. Sesuai hadis yang berbunyi, jika datang Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita lanjutkan lagi.
Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang mendidik untuk mencapai ketakwaan. Kenapa? Di antaranya dapat menahan haus, lapar, dapat menahan amarah, kemudian merupakan jalan menuju sifat-sifat sabar yang takwa. Itulah mengapa berpuasa sebulan penuh itu pada Ramadan dapat membimbing umat Islam mencapai ketakwaan sesuai surah Al-Baqarah ayat 183. Belum lagi tanya jawab, belum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, Bapak lanjutkan lagi dulu lah. Nanti bila ada waktu tanya jawab, misalnya masih ada waktu, kita lanjut tanya jawab atau lewat WhatsApp bisa juga. Bapak lanjutkan lagi. Di antara keutamaan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut sebagian riwayat mengatakan, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ada yang meriwayatkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada yang meriwayatkan pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Kemudian lagi, di mana pada bulan Ramadan tadi terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut baik diisi doa-doa yang baik, kemudian ibadah-ibadah malam atau qiyamul lail, dan keberkahannya sangat luar biasa yang diturunkan untuk umat Islam dan merupakan keistimewaan untuk orang Islam. Jadi ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam ke-7, ke-9, kemudian ke-11, pokoknya malam ganjil. Ada juga yang mengatakan mulai dari malam 21 Ramadan sampai seterusnya, pokoknya yang ganjil-ganjil lah. Kenapa? Karena malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sesuai Quran surah Al-Qadar ayat 1-3. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pahalanya itu luar biasa daripada beribadah 1000 bulan. Kemudian lagi, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi. Ada hadis riwayat Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam, kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10-700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya amalan itu adalah khusus bagiku dan aku yang akan memberikan pahalanya karena orang yang berpuasa tadi. Karena orang yang berpuasa tadi dapat meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Hadis tadi lah. Kemudian lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan mustajabnya doa. Oh, sudah juga kita bahas tadi. Sesungguhnya setiap muslim pada siang dan malam hari pada bulan Ramadan memiliki doa yang mustajab, sudah juga tadi. Yang mana pada bulan Ramadan ini di 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga adalah penebus dari siksa di neraka. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan dapat merekatkan tali silaturahmi kita. Kenapa gitu dapat merekatkan tali silaturahmi kita? Di situ kita khawatir kumpulan lawan keluarga. Biasanya kan setahun sekali itu kumpul dengan keluarga yang jauh-jauh. Tapi karena musim corona ini ya kita sabar dulu. Kita bisa kalau ngumpul-ngumpul dengan keluarga kita di rumah. Yang mana misalnya mama abahnya begawian, luar jarang ketemu di rumah. Kita dikumpulkan di bulan Ramadan ini. Apalagi musim corona, banyak benar hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi kita jangan mengeluh, jangan menggerutu karena musim corona, apalagi karena musim Ramadan. Karena musim Ramadan ini sungguh luar biasa berkahnya. Kemudian jangan lupa kita melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan seperti apa? Salat sunnah, misalnya qiyamul lail, salat duha, salat tahajud, salat taubat, salat tasbih, salat hajat, salat wudu, misalnya salat isyraq. Kita dapat melakukan amalan zikir, amaliyah zikir, kita dapat bersalawat, banyak zikir, banyak salat, kemudian kita amar ma'ruf nahi munkar,
berbuat baik dan mencegah kemungkaran, kita kalau bersedekah, jadi banyak-banyak bersedekah. Bahkan ketika kita mengaji di bulan Ramadan itu, satu huruf mengaji itu sama dengan apa itu? Satu huruf membaca Al-Quran itu sama dengan pahalanya itu 10 kali lipat kebaikan. Apalagi membacanya itu dalam keadaan berwudu, gana lagi pahalanya. Apalagi kita membacanya itu dalam keadaan ikhlas, bertambah lagi pahalanya. Apalagi kita dalam keadaan niat yang tulus, bertambah sampai berkali-kali lipat pahalanya. Luar biasa lah memberikan pahala gasan umat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kembali. Di antara keistimewaan puasa Ramadan dari segi kesehatan, contohnya pas check up darah. Ini kan dari bidang kesehatan. Orang yang hendak check up darah itu kan disuruh puasa dulu, kita lah. Disuruh puasa dulu. Kemudian orang yang hendak operasi disuruh puasa juga. Padahal puasa ini disuruh kita sudah berabad-abad yang lalu, sudah ditulis dalam Al-Quran, sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul, sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Ini dari bidang kesehatan lah, dari medis. Menyuruh puasa sebelum check up darah tadi, jadi nyambung aja secara logika tuh nyambung. Secara akademisi dunia kedokteran nyambung. Kita lanjutkan lagi lah. Maaf apa sedikit kada tapi connect maklum kondisi lagi masih belum fit benar. Kita lanjutkan lagi. Bahkan waktu tidur di saat puasa pun bernilai ibadah. Oh sudah juga waktu jelaskan tadi. Jadi puasanya orang yang tidur itu bernilai ibadah. Jangan guring seharian, sembahyang zuhur kada ingat, sembahyang asar kada, nah itu berdosa pulang kita. Kurang pula pahalanya. Nah, balasan bau mulut orang yang berpuasa sama seperti harumnya buah kasturi, sudah juga Bapak jelaskan tadi. Puasa dapat merekatkan tali silaturahmi, sudah juga. Kemudian sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian lagi pahala orang yang berpuasa itu pahalanya lebih besar daripada lain. Jadi di dalam bulan puasa itu tadi ada malam yang lebih mulia daripada malam 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar atau disebut dengan malam Lailatul Barakah, malam yang penuh keberkahan. Kemudian lagi yang dapat gue simpulkan tadi, pahala ibadah wajib pahalanya itu berlipat-lipat sampai 70 kali lipat pahala. Pahala sholat sunnah sama seperti pahala sholat wajib. Kemudian lagi apabila puasa siang harinya beribadah malamnya karena iman dan mengharap ridha Allah, maka keluarlah dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Sudah juga tadi Bapak jelaskan. Kemudian kita dianjurkan ketika berpuasa Ramadan ini memperbanyak zikir, tadi doa, istighfar, sholawat, sedekah, berbuat baik, amalan-amalan lainnya dan sebagainya sudah juga tadi Bapak jelaskan. Kita lanjut lagi. Jangan lupa lah, ketika kita berpuasa Ramadan ini jangan sampai merusak pahala ibadah puasa kita dengan tindakan-tindakan atau perilaku kotor seperti seperti menggunjing, menggibah, memfitnah, iri dengki, misalnya puasa menggosip. Nah itu berkurang pahalanya, merusak pahala puasa kita. Jadi jangan. Jadi puasa juga hati kita puasa, hawa nafsu kita puasa, jangan melihat yang ada baik, jangan pandir yang macam-macam. Ini Bapak bahasa Banjar aja, nggak campur lah supaya lebih nyaman. Soalnya Bapak ini Banjarisme benar, cinta dengan bahasa daerah aja orang tua lah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ketika kita berpuasa jangan mahayal. Dikatakan jangan mahayal. Misalnya mahayal apa? Mahayal makan misalnya, mahayal pacaran, mahayal melakukan sesuatu yang dilarang agama misalnya. Nah itu mengurangi pahala puasa juga.
bahkan dikhawatirkan itu jadi zina pikiran, zina hati dan lain sebagainya, berkurang dalam pahala kita. Kita lanjutkan lagi. Oh ya, ini ada hadis yang dhaif, hadis yang mengatakan bila kita tidur tadi, maka orang guring tadi sama dengan dinilai pahalanya itu ibadah. Nah itu ternyata hadisnya dhaif, tapi kalau dijadikan motivasi gasan kita. Kayak apabila guring seharian tadi tanpa sholat zuhur dan asar, nah itu jangan. Tidak boleh tadi lah. Nah, yang wajib ada digawi, yang wajib satunya digawi, jadi harus seimbang. Sholatnya digawi, kemudian matanya digawi juga. Kemudian lagi kita pada zaman Nabi, sahabat Nabi itu kan kita dianjurkan untuk tidur kailullah itu kan artinya tidur siang. Berarti tidur yang seharian tadi bukanlah. Kenapa kata dianjurkan bisa disuruh juga tidur kailullah atau tidur siang tadi, supaya ketika malam hari kita kuat beribadah misalnya sholat tahajud, sholat sunat, sholat hajat dan lain sebagainya. Atau misalnya hendak sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu ada rakaatnya 8 rakaat, dicampur dengan witir 11 rakaat misalnya. Ada juga yang 23 rakaat. Ada juga sholat tarawih itu bilangannya tak terhingga, ada yang berapa ratus rakaat misalnya sanggup. Semakin banyak, semakin ikhlas, semakin baik. Asal ikhlas, karena semakin ngalih semakin gak najwa pahalanya. Kemudian lagi Bapak keingatannya ada yang bertakun dulu itu tuh ketika kita berendam di banyu Pak, di kolam renang, bakantut di dalam banyu. Nah bakantut di dalam banyu itu tuh batal. Ada beberapa yang mengatakan batal, banyak yang mengatakan batal. Kenapa? Ketika kita rongga lubang naga itu terbuka, celahnya sedikit, dikhawatirkan masuk banyunya tadi lah. Masuk maka batal. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau bakantut di dalam banyu ya Pak. Misalnya ke banyu. Kemudian lagi di antara yang membatalkan puasa itu kan macam-macam. Misalnya yang membatalkan puasa. Atau yang kita masuk ke yang memakruhkan puasa dulu. Hal yang dimakruhkan dalam berpuasa contohnya apa? Contohnya merasai makanan. Misalnya mama hendak memasak. Merasai sedikit, seujung ilat merasai. Nah itu tuh ada batal. Makruh ya hitungannya. Makruh. Kenapa jadi makruh? Kenapa jadi kada batal? Supaya mengetahui kadar masakan tadi, maniskah, masanggah, atau ke masinan kah? Jadi boleh. Makruh aja hukumnya. Tapi Pak misalnya merasai makanan itu Pak mamaulen Pak, sesendok makanan jubung Pak, sesendok nanggana tuh sampai kenyang. Nah itu lain merasai harapnya. Lain merasai itu makan. Nah, kemudian berkumur-kumur Pak, berkumur-kumur itu tuh hukumnya apa Pak? Batalkan makruh Pak, hukumnya batal. Kenapa jadi batal? Berkumurnya pakai kolak pisang. Ya Allah, berkumur pakai kolak pisang batal. Ya, tapi benar. Iya. Jadi berkumur biasa itu aja makruh, tapi berkumur lawan kolak pisang, berkumur lawan apa deh? Lawan jus misalnya, jus mangga maginnya batal. Nah, mudah-mudahan kita bulan puasa lah tetamu Lailatul Qadar. Amin amin rabbal alamin. Nah, kemudian mungkin ada yang bertakun. Ini bapak bepandir seorang aja Pak. Kayak Bapak mengetahui Pak, orang tuh bertamu kadanya malam Lailatul Qadar Pak. Kan semua orang tuh berharap untuk menemukan Lailatul Qadar, berlomba-lomba beribadah. Yang mana pahalanya tadi tuh lebih besar daripada beribadah 1000 bulan. Nah ada kisah orang yang Bapak pindah tempat dulu lah, soalnya suaranya tergabung. Nah
Halo. Ya, Nah, silakan Pak. jadi ada kisah orang menemukan malam Lailatul Qadar. Jadi orang-orang sekitar rumahnya itu melihat cahaya yang luar biasa di rumah seseorang. Cahayanya itu benar terang benderang, lebih terang daripada lampu, bahkan lebih terang daripada matahari, cuman khusus di rumah orang yang tadi itu yang dapat malam Lailatul Qadar. Sekalinya ternyata di dalamnya tuh ingin berimanan, berjamaah lawan malaikat, berjamaah sembahyangnya lawan malaikat. Jadi peristiwanya itu terjadi, ada yang sadar, ada yang kada sadar. Tapi ada juga yang kada menemukan, misalnya kada seperti cahaya terang benderang tadi, kada berjamaah lawan malaikat. Ada juga menemukan bahwa ini tuh menemukan malam Lailatul Qadar, dapat pahala seperti Lailatul Qadar, perubahan tingkah laku pola dirinya tuh. Ketika sudah habis bulan Ramadan, ternyata dirinya berubah. Nang mana asalnya kada baik menjadi baik, nang mana asalnya kongler sembahyang jadi rajin sembahyang, yang mana sifatnya yang kada baik menjadi baik. Nah itu juga dapat pahala Lailatul Qadar tadi, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ada perubahan-perubahan yang menonjol pada dirinya, itu salah satu berkah bulan puasa atau berkah malam Lailatul Qadar. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita kembalikan kepada bau muntung orang yang berpuasa tadi kan pahalanya seperti bau harum-haruman kasturi. Nah, jadi jangan mentang-mentang misalnya bau seperti bau kasturi karena balasannya lalu muntungnya dianuakan ke kawan. Wah, aja misalnya ditiupakan ke kawan. Itu ngarannya ada bau kasturi lagi, bau naga ngarannya, ya Allah. Siup kawan mencium, sambut jagin siup. Misalnya nih kan. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi jangan dimain-mainkan ketika kita berpuasa nih lah. Kurang-kurang pahala kita tadi. Misalnya menzolimi kawan tadi lah. Nah, kemudian ketika berpuasa tadi sudah Bapak jelaskan, jangan menggibah, jangan menggosip. Tapi Pak, yang kami pandirakan nih Pak, bujur Pak. Nang bujur itu ngarannya gibah. Apalagi salah, nah bila salah itu ngarannya fitnah, berkurang pulang pahalanya sampai habis, nauzubillah min dzalik. Bahkan sifat-sifat kita tuh, nah jangan seuzan lawan orang, jangan buruk sangka lawan orang. Kenapa bapaknya pina kada tapi bisa bepantir, misalnya kada boleh itu Allah juga yang menggerakkan untuk manusia. Kenapa si din tuh muhanya pina rangut-rangut lawan ulun, tarik kasih din lawan ulun kada boleh seuzan lawan orang. Mungkin dasar muhasidin mang kayak itu, dasar bentuk muhasidin mang kayak perangutan kayak itu, padahal orangnya baik kan. Nah jadi kada boleh seuzan. Jadi ada kisah Bapak kisah sedikit lah, walaupun kisahnya ini mungkin kada tapi jelas. Jadi kisahnya ini Syekh, seorang ulama besar, panutan di tokoh masyarakat, yang mana beliau ini gawiannya ketika malam tuh ngaji terus beribadah, ya Allah. Tapi siangnya itu sidin kada terlihat beribadah. Siangnya itu mengaji kada, napa kada di dalam rumah bang. Jadi bingung masyarakat sekitaran ini, bingung. Kenapa si Din tuh kada terdengar mengaji waktu siang di rumah? Guru lah kayak itu, wali lah kayak itu. Si Din ini kan terkenal wali min auliyaillah pada waktu itu lah, panutan di masyarakat. Tapi masyarakatnya ini seuzan, buruk sangka lawan si Din. Kenapa si Din jadi kada mengaji siang? Bingung masyarakatnya. Ada yang berceloteh seperti itu. Sekalinya si Din ini bahasa dalam ilmu tasawufnya itu apa, kasyaf, mendengar orang bepandir kayak itu, lalu didatangi si Din, disahuti si Din, kenapa jadi ikam bepandir kayak itu? Tahulah ikam kenapa jadi aku kada mengaji siang itu. Tahulah ikam kenapa? Takajutnya tadi tuh, gugup kayaknya. Ini lalu minta maaf lawan si Syekh tadi tuh, minta maaf ya seuzan lawan pian. Kenapa garang pian jadi kada mengaji tadi? Lalu dijawab si Din, kenapa garang? Si guru tadi kada mengaji. Sangkalinya ketika aku mengaji, tahulah ikam ketika aku mengaji siang tuh liurku tadi jadi mandu. Saking luar biasanya, saking husuknya si Din tadi, saking berkoromahnya si Din tadi, liur si Din tadi jadi mandu ketika mengaji di siang hari. Nah jadi aku mengkhawatirkan ketika aku mengaji, kalau pindah liurku tadi tuh jadi mandu, batal karena jadinya, jadi aku kada mengaji.
siang malam aja sangkanya si Din mengaji dari malam sampai subuh ada guringan, si Din. Nah jadi kita kada boleh seuzan lawan orang, kita perbaiki hati kita, perbaiki diri kita supaya menjadi yang lebih baik lagi ke depannya nanti. Nah apa hikmahnya tadi yang dapat diambil dari kisah tadi? Pertama, kita jangan seuzon lawan orang, jangan buruk sangka, positive thinking, banyaknya baik sangka ya Allah. Bahkan ketika kita muar lawan orang, benci lawan orang, jangan sampai kita tuh muar benar, hilangkan kebencian kita. Cari 70 alasan sampai kita membujurakan orang yang kita benci tadi. Misalnya ada orang yang jahat lawan kita, cari alasan supaya orang tuh bujur. Mungkin inya kada tahu. Mungkin inya lagi ada masalah jadi kada mengherani kita. Mungkinnya ini, mungkinnya itu. Cari sampai 70 alasan sampai kita sakit hati, supaya kada sakit hati. Bila kita kada dapat alasan sampai 70 kali alasan, maka berarti kita nang bungul, bahasa Banjarnya itu kita nang bodoh, kada kawa mencari kebaikan inya. Nah, sama tadi misalnya kenapa muhanya perangutan, sangkanya dasar muhanya nangka itu. Kenapa jadi inya pina jahat lawan kita? Sangkanya inya mau uji kita aja, mau uji padahal orangnya baik. Bisa jadi kan? Keancapan nggak Bapak Pandir nih? Nah kita lanjutkan kembali. Halo. Halo Pak Muhammad. Halo Bapak. Ya. Adalah suaranya Pak. Ini ada waktunya tinggal sedikit Pak. Habis. Iya. Iya. Sesi tanya jawab kalau mungkin kan Pak. Bisa kita langsung tanya jawab aja kan lah. Nggih. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Kita lanjutkan tanya jawab. Nggih kada apa-apa. Terima kasih banyak sudah mengingatkan. Karena kita molor tadi hampir 20 menit lebih. Silakan. Nggih. Kembalikan kepada Pian Mbak. Kepada siswa-siswi kelas 10 A dan B administrasi perkantoran, silakan kalau mau ditanyakan kepada Bapak Muhammad SPD, silakan sebutkan namanya dan sampaikan pertanyaannya. Insya Allah bila Bapak bisa menjawab, Bapak jawabkan. Bila kada kita PR-kan sama-sama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa namanya? Ya silakan. Wulan Anastasia, silakan Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Anastasia, kelas 10A perkantoran. Nah Bapak, musafir itu kan orang dalam perjalanan loh Pak. Nah jarak tempuhnya tuh minimal berapa kilometer? Jarak tempuhnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Muhammad. Allah. Udah. Musafir Pak Muhammad. Jadi pertanyaan tadi, jarak tempuh musafir orang yang bepergian tadi berapa kilometer Pak? Nah ada yang berpendapat 90 berapa kilo tadi Pak? 96 km atau jarak tempuhnya itu 2 jam perjalanan. Tapi ada beberapa pendapat lagi, ada yang mengatakan berapa itu, kalau ada salah ingat, ada yang mengatakan 70 km, ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 96 km. Yang jelas perjalanannya itu hampir 2 jam lah. Ibaratnya dari Banjar ini ke mana? Ke Binuang tembus saja juga, Andangan tembus ya. Nah, kira-kira
Nah mungkin ini yang dapat disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Kalau pakai pesawat 5 menit sampai Pak ke Binomo Pak. Kalau pesawat itu pesawat memang pakai kan, atau pesawat jet kan misalnya, Nggih. atau nah jadi 96 km. Ada yang berpendapat 70 km, ada yang berpendapat 80 km. Yang jelas berkira-kira tadi 2 jam perjalanan atau 1,5 jam perjalanan. Kalau pakai pesawat Tapi kecuali misalnya Pak ya. Kalau pakai pesawat kecuali Misalnya, Pak ya. Pakai pesawat jet misalnya atau pakai pesawat apa kan jarak tempuhnya bisa dipercepat ya, tapi jauh. Nggih. Kita masuk musafir. Tapi disesuaikan juga dengan kondisinya. Misalnya kondisinya parak nih melakukan perjalanan dekat aja, tapi orangnya tuh liut, anak mati misalnya, garing. Nah itu bisa berbuka puasa tuh. Ya kan kita kembalikan ke tadi yang orangnya uzur, sakit. Gitu sih ya. Atau orang dalam menyusui misalnya atau dan lain sebagainya. Ya silakan lanjutkan lagi Pak. Ya silakan. Mohon maaf bila pertanyaannya jawabannya kurang memuaskan. Ya, silakan yang lain. Siswa yang lain kalau bertanya sebutkan namanya dan sampaikan pertanyaan. Oh, Ya, yang lain mana masih ada? Oh. Berarti nggak ada yang nanya lagi, sudah paham Paknya Pak. Mahasiswa sudah paham. itu panjang lebar deh. Iya. Panjang lebar. Moderatornya sudah maraton nih, moderatornya Karena Bapak maraton udah sambil selesai. gurung. Iya. Ya, kepada kepada siswa-siswi SMK 3 Banjarmasin masih ada yang ditanyakan dengan Pak Muhammad? Masih ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang bertanyakan, ini sudah jam 12. Mungkin kepada Pak Muhammad bisa dibuatkan kesimpulannya sebelum kita tutup acara kita hari ini. Silakan Pak Muhammad. Singkat. Singkat Mungkin padat Pak Muhammad. kesimpulannya siapa? Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi kesimpulannya mungkin ada di hati kalian masing-masing. Kira-kira jelas saja sudahlah. Yang mana bulan puasa di bulan yang pahalanya dilipatkan ganda oleh Allah SWT. Kemudian ada malam yang nilainya lebih besar daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian ketika bulan puasa tadi kita perbanyak amalan-amalan sunnah, qiyamul lail, sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat isyraq, sholat duha, banyak sholat yang bisa kita kerjakan. Misalnya kemudian lagi sedekah, senyum, ibadah juga, bahkan tidurnya juga bernilai pahala. Kemudian lagi bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, bulan rahmat. Kemudian lagi di bulan Ramadan tadi, bulan yang mana dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka. Kemudian lagi puasa Ramadan tadi dapat memberikan syafaat kita di hari kiamat. Kemudian mengaji juga kita memberikan syafaat di hari kiamat. Bahkan tidur orang yang berpuasa tadi bernilai ibadah. Kemudian jangan khawatir bagi orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa tadi sama seperti dengan buah kasuri nantinya di hari kiamat. Mungkin ini yang dapat Ulun sampaikan, singkat, padat, dan kada jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul waliyah. Ulun doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dapat rahmat, berkah, dan ampunan dari Allah. Sebelum Ulun tutup ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad SDI atas materi yang disampaikan. Monggo Pak. Asapon. Wadai. Nanti link sesi 1, sesi 2, sesi 3 mungkin bisa nanti dikirim ke Pak Halimi ya. Untuk memberi kesempatan nanti yang tidak ikut di
Wadai, wadai, wadai. Belakangan. Yang besok apa? Yang link 1 untuk yang hari ini, Oh, hari ini nggih. sesi 1, sesi 2, sesi 3, Anda linknya bahas dikirim. dari Nanti bagi yang belum Tugas Bapak jangan kadang ingat digawe lah disampaikan yang belum penting. Hasil rekamannya Kak, Pak? isi rekamannya. Oh, nggih. Siap. Terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama Pak. Oh iya Pak, ini Pak. Bila ada pertanyaan susulan bisa di chat Bapak lah lewat WA. Insya Allah bila dapat Bapak jawabkan. Atau kita tanya sama pakar ahli kita. Ya terima kasih banyak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adai. Demikian tadi paparan dari Bapak Muhammad SPDI atas materi untuk kegiatan hari ini. Dengan semangat kita menyampaikan walaupun kondisinya kurang sehat. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadai. Jangan lupa absennya. Absennya jangan lupa. Nggih, absen diisi Wadai, ya. wadai. Mingke beren. Absennya jangan lupa ya, diisi ya absen. Anak berzakat fitrah bahwa di sekolahan lah tiap hari Keban. Ya, Bapak. di masjid. Ada panitianya. Jam 9 sampai jam 12 di masjid. Cari makan di masjid tempatnya. Jangan terlalu berjalan di Iya, Pak. corona. Iya, Pak. Jam Rahmatan bertahan. Amin. Siap jualan. Dari informasi lain. Absensi kegiatan diisi ya. Itu linknya sudah saya kasih ke Pak Halimi. Pak Halimi tolong nanti di-sharekan. Di grup tuh lah, grup anak-anak absen. Grup-grup itu. Oh iya ya nanti isi absen online jarah Pak kirim. Assalamualaikum.